selamat malam semuanya. Balik lagi dengan kita Panic Room, dan kali ini bersama gua Sigit, kita akan explore sebuah tempat pemakaman umum di daerah Tangerang yang lo mungkin semua udah pada kenal atau tahu namanya, yaitu pemakaman Tanah Gocap. Nah, kali ini gua dan tim Panic Room akan mengeksplor segala mitos yang berkembang di daerah sini ya, di pemakaman ini, yang katanya menurut warga sekitar adalah penampakan dari hantu atau ular siluman yang sangat besar. Ya, penelusuran dari tim Panic Room malam ini akan ditemani juga gua oleh salah seorang tim dari Panic Room. Ya, beliau ini orang yang paham lah dan bisa menjaga kita pada explore malam ini. Mudah-mudahan kita akan temukan sesuatu dari penggalian malam ini. Oke, kita panggil dulu. Silakan Ki Riswa. Ya, selamat malam. Selamat malam Ki. Jadi gimana nih Ki? Kita kan udah nyampe nih di pemakaman Tanah Gocap nih. Menurut pengakuan warga sekitar sih, katanya mitos di sini yang berkembang itu adalah hantu atau penampakan dari siluman ular. Betul. Siluman ular. Menurut penerawangan Ki Riswa gimana? Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan para warga di sini. Penerawangan saya, menurut penerawangan mata batin saya, Ya. ada sedikit bertentangan ya. Bertentangannya ini lokasi pemakaman Islam, sementara di luar itu pemakaman Cina. Bertentangan ya. Jadi Nah, maksudnya secara apa? dalam yang Bapak Sigit sebutkan tadi, ada siluman ular. Siluman ular. Nah, itu ternyata itu dari luar. Ya, kayak jadi bukan daerah sini ya? Tapi dari yang pemakaman Cina. warga-warga sekitar sini sih katanya sering penampakan tuh di sekitar sini nih. Nah, ya, Tapi bukan dari sini menurut penerawangan. itu bukan ular sebenarnya. Kayak istilahnya kayak orang apa ya, barongsai gitu, apa sih, naga ya. Oh, Nah, berarti apa maksudnya ya? naga. Konteng. Iya, naga itu. Naga. Ular, Jadi ularnya berkaki. naga gitu Nah, bentuknya. dan, Ada kakinya. dan itu bukan dari pemakaman Islam ini. Bukan dari daerah sini. Tapi Ya. dari sekeliling luar itu. Nah, jadi sebenarnya kita belum masuk ke kuburan Cinanya tersebut ya. Kita masih di sekitar areal pemukiman warga, dan di sini ada pemakaman umum juga, tempat pemakaman umum. Ini masih pemakaman umum Muslim. Jadi yang katanya di daerah ini atau di pemakaman ini tuh sering juga ada penampakan tadi naga itu ya. Naga itu yang akan kita gali sih sebenarnya. Nah, menurut Ki Riswa ini si naga itu bukan dari sini, tapi dia
mungkin Ya, berkunjung aja ke memang sini. betul kata warga itu, memang betul ada Betul. penampakan naga itu, ular itu betul. Cuman itu ularnya itu dari luar, Bukan dari bukan sini. dari sini. Sementara dari sini itu beda lagi. Berarti Auranya beda lagi. mitos yang berkembang di sini Aki bisa rasakan ya. Kalau itu betul ya. Betul. Nah, sekarang kita bakal ajak kalian semua untuk explore atau keliling di sekitar pemakaman sini ya. Ikutin kita terus di Panic Room. Jangan lupa bantu kita untuk subscribe dan like video ini. Tinggalkan komentar atau mungkin ada pertanyaan, silahkan di komen juga. Nanti akan kita bantu jawab sebisa mungkin ya. Yang jelas explore malam ini harus kalian ikutin. Nanti lo isi narator ya. Itu pohon ini gede bagus. Itu lampu bagus. Tadi dari sini lurus. Kalau mau berhenti, kalau mau ini jangan ambil jalan. Sana aja depan. Gak apa-apa ini buat ngambil-ngambil footek. Ya, tadi sih di sini sih bagus sih. Mau ini ambil gambar. Bulan siang Langsung blok itu. di blok. Iya, ada asap. Emang kena tadi asap. Wih, Peka banget. Ah bisa dipotong kok. Enggak, maksudnya kalau live Oh kalau live. Emang nggak bilang rokok? ini kuburan bisa ditelusuri loh dalamnya. Yang ini Nyong, boleh Nyong? Ini boleh nih. Yuk sini. nih ngejebros nih. Mana? Jebros. Sampah. Ngejebros. Jebros tuh maksudnya? Jebros air. Jebros. Ini boleh nih sini nih. Oh, dibongkar. Lebih bersih tadi sih. Ya, masuk aja ke ada dalam, Ji. pohon-pohonan lagi. Rekam aja. Iya dalam. Misi. Akang itu panggil. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke areal pemakaman Tanah Gocapnya ya. Bisa dilihat di belakang kita ada kuburan Cina. Di sini katanya mitos yang suka muncul penampakan-penampakan menurut pengakuan warga sekitar. Nah, sekarang di sebelah saya juga ada Kang Gofur. Iya. Kang Gofur adalah warga sekitar sini. Beliau akan sedikit cerita mungkin tentang mitos-mitos yang berkembang di sini. Gimana kan? Ya, sebelumnya minta maaf ya. Ya. Nah, kita kalau orang-orang itu tahu yang meminta ini di sini ular. Ular. Ini tadi Ya. sempat disinggung juga dan saya juga udah tanya ke Kiriswa, katanya memang ada sekitar sini tuh penampakan ular. Ya. Akang sendiri pernah ngeliat? Kalau saya pernah Pernah. sekali, ya. Itu waktu tahun 96. Oh, Posisi udah lama ya? Ya. Tapi ada lagi Maksudnya ular kobra yang berpita merah. Pasang. ular kobra pakai Ya. pita merah. Heeh. Oh Kalau iya. dia tuh kalau mau keluar bareng. Oh, jadi sepasang. Ya, Sepasang ini bareng jalan beriringan gitu kan? Ya, piringnya kayak pengantin. Oh, pengantin. Tapi di atasnya tuh pita merah semua. Oh. Jadi teman-teman kalau kalian mungkin tahu di adat atau tradisi Cina, pengantin itu biasanya pakai pita merah ya. Jadi si Akang Gofur katanya pernah melihat wujud penampakan dua sosok atau satu pasang ular kobra yang memakai pita merah di kepalanya kan? Di kepalanya. Nah itu
kita belum tahu ya benar atau tidaknya. Ya kita akan coba gali malam ini, siapa tahu bisa dapat, dan kita akan terus explore. Untuk itu ikuti terus perjalanan kita ya. Di belakangnya ada gunungan. Lu jalan sana jalan. Sambil lu bertiganya nanti sambil ngomong-ngomong. Kiri Swa ya. Kiri Swa. Lanjut di sana. Katanya ada ular ini juga. Cakep bersih di sana, kelihatan ikannya. Gimana? Ngambil tagnya. Ya nanti kita turun. Ada interview aja ntar. Oh, apa noh? Ayo yuk masuk yuk. Itu ada kuburan Kristen ya? Ini kuburan Kristen kan? Iya. Di situ dah. Gue bisa sendiri aja gue. Nah, sekitar sini ternyata bukan hanya kuburan Cina ya, itu satu kuburan Kristen juga nih di sini. Kita nggak tahu ini kuburan siapa karena warga sini juga ternyata nggak tahu karena usia pemakaman ini udah tua. Kita akan coba dalami lagi secara spiritual, adakah atau siapakah makam ini gitu ya. Bisa dilihat Mas, ternyata di situ juga ada Kayak semacam gapura gitu. gapura ya, karena kuburan Cina ini memang terkenal teman-teman bahwa pemakamannya itu biasanya di dalamnya ada ditinggalkan barang-barang kesayangan dari si almarhumnya. Nah itu entah itu harta benda mereka apa, yang jelas di dalam makam ini itu ada barang-barangnya. Nah tapi di pemakaman sini itu ada dua. Yang pertama pemakaman Tanah Gocap yang sedang kita eksplor sekarang, dan juga ada namanya pemakaman Tanah Cepek. Tanah Cepek itu katanya untuk golongan masyarakat yang lebih tinggi, mungkin orang-orang yang lebih punya uang ya, yang dimakamkan di sana. Sementara di sini tuh golongan orang-orang bawah yang mungkin tidak mampu, sehingga bisa terlihat ini makam sangat tidak terurus ya. Dari pohon-pohon ilalangnya yang sangat tinggi juga kurang terawat. Inilah pemakaman Tanah Gocap dengan segala keterbatasannya yang mungkin nanti sangat jauh berbeda dengan yang di Tanah Cepek itu. Oke, menarik, terus ikutin kita ya. Sambil rekam. Lu ngomong di depan berarti. Hmm? Ngomong di depan. Enggak, gue di samping lu aja. Kalau enggak Ega yang bilang Fibrozin. Iya, iya. Ntar Lu ngobrol aja Ji. Itu kan pakai open kamera juga. Nah ini nih, sebenarnya kuburannya nggak begitu kotor ya. Ini ada ayunan. Siapa juga yang bikin ayunan di dalam kuburan? Oh, ini ada perumahan, ada apa nih? Rumah atau apa nih? Katanya sih selain ular siluman juga ada ular-ular aslinya. Lo hati-hati lihat kaki. adiknya seneng banget nih kalau banyak ular. Kenapa? Tukang nanggepin ular. Buat apa? Ya.
up. Nah, jadi tuh pohon yang di sini katanya ada mitos bahwa suka ada penampakan cewek. Itu apa itu yang di atas itu? Ini apa sih? Layangan sih kayaknya. Layangan. Ini pohon aneh ya, sama sekali nggak ada daunnya loh. Kering banget. Tapi ada daunnya Tapi tuh. hidup. Ada ini sedikit. Itu benalu Ji. Benar apa? Benalu bukan tanaman aslinya, tanaman benalu. Apa tuh? Awas coy, ular. Apa sih itu? Jadi tadi di sekitar tanaman ini, di bawah pohon itu ada suara-suara busuk-busuk ya. Nggak tahu, mungkin eksistensi mereka yang nggak mau diganggu di sekitar sini. Jadi tim juga sempat panik juga, tapi bisa diatasin lah. Hawa di sini udah mulai nggak enak hawanya. Dingin hawanya ya. Hawa dingin, tapi yang di sekitar sini nih sih kelihatan dingin. Tapi sekitar sini kok panas gitu. Beda gitu. Sini panas di sini nih. Nggak tahu nih. Ada apa mungkin di situ. Ini juga udah mulai malam. Ini udah jam 2 malam ya. Jam 2 malam kita di sini. Dan suasana udah blank. Nah di sini aja nih, di sini nih ngobrol. Wah ternyata di sini juga ada vandalisme gini ya. Agus. Ini namanya Agus. Ini nggak baik ini harusnya. Ini jangan dicontoh ya teman-teman. Ini adalah pemakaman. Vandalisme ini. Tempat yang Dijaga. yang apa? Yang ibaratnya tempat yang membuat Sini aja sini. ada sakralnya lah. Jangan yang vandalisme kayak gini. Jawab sini aja deh. Yang tadi kita dengar ada suara yang juga hawa nggak enak di bawah pohon pisang ini. Gimana sih terowongan? Ya, yang sempat ngerjain kameramen ya. Aduh, kalau dia nggak seneng apa gimana? Sebenarnya nggak seneng ya. Dia ada pencahayaan tiba-tiba. Karena emang di sini tuh sama sekali nggak pernah ada pencahayaan. Jadi mungkin dia kaget lari. Karena ini kuburan udah terbengkalai lama ya, nggak ada yang ngurus. Jadi dia kaget mungkin dengan eksistensi manusia sekitar sini. Kenapa ya? Kalau di daerah sini nih, sekitar sini hawanya panas banget ya, saya rasa. Hangat ya, bukan panas. Hangat. Apa itu maksudnya? Berbeda dengan yang tadi ya. Dingin dan biasa gitu. Karena emang di sini goibnya yang dia sedang benar-benar istirahat. Tiba-tiba kita datang. Yang tadi karena sunyi itu ya jarang ditemuin orang, jarang ada orang di Terus sekitar tiba-tiba sini. kita datang. Kaget dong dia. Tapi itu wujud Emosi dia lah. salah satu perwujudan dia ya. Ya. Maksudnya eksistensi dia, Iya. dia mau menampakkan gitu. Dan sementara yang di sono dingin itu karena kita udah izin di sono. Kita benar-benar udah izin di sono, jadi dia silahkan. Oh, berarti yang sini belum izin ya? Belum tiba-tiba kita masukkan tadi. Nah, Berarti siapa yang salah? dan kita juga. Ya, mohon maaf ya para penunggu sini ya, kita nggak ada niat untuk ganggu, kita hanya menyampaikan informasi. Dan karena memang dari ujung sono sampai ujung sono tuh panjang banget, luas banget ya kuburan Iya. Cina ini. Hah? Nggak mungkin dong kita izin satu keluarga. Benar sebenarnya itu sih, kita bukannya nggak mau izin, tapi mungkin ada kehilafan untuk izin. Tapi sekali lagi kita di sini hanya untuk berkunjung dan silaturahmi pada penghuni-penghuni sini. Kita sama sekali nggak ganggu, nggak ada niat untuk aneh-aneh, apalagi maling kuburan ya enggak ya. Panas ya. Iya.
Ini lebih rapat lagi nih pemakamannya. Oh ini udah. Oh iya. Ya, sekarang kita lagi di salah satu pemakamannya. Sini kita ada Ki, Riswa sama Kang Gofur ngobrol-ngobrol dulu di salah satu pemakaman. Bunten atuh Kang ya di sini. Jadi kita mau cari tahu nih sebenarnya lebih detail lagi nih tentang pemakaman Tanah Gocap ini. Sebenarnya ini pemakaman udah ada dari tahun berapa? Sebelum kita lahir sudah ada. Berarti tahun lebih 79, Akang kelahiran 79. Ya. Sebelumnya emang dari dulu udah ada. Ya sedikit lah waktu masih aktif. Sekarang kan udah nggak aktif. Penuh. Tadinya ke TPP. Oh, Tanah Cepet. Jadi selain karena tadi yang kaya miskin itu ya, Tanah Cepet itu karena sini udah nggak muat, udah nggak nampung ya. Karena memang areal pemakamannya terpisah-pisah terus sedikit-sedikit gitu. Di sini ada, di sebelah sana ada, dan terpecah-pecah juga nggak keurus. Ternyata itu karena pemakaman ini udah penuh dan nggak diurus ya, ditinggalin ya. Kalau diurus itu diurus. Diurus. Yang namanya Lebaran tuh ada. Lebaran Lebaran Cina. Nah, Berarti sebutnya cengbeng. cengbeng. Ya. Oh, itu biasanya tanggal berapa ya? Kalau ini bulan 4 ya. Bulan 4 bulan 5 itu udah pada bersih. Oh, bulan 4 bulan 5 itu mereka biasanya berjarak ke sini. Nah, berarti setiap bulan 4 atau bulan 5 itu rame ya? Diguntingin juga ilalang-ilalang. Bersih ya. Oh, Berhubung ada Covid ya udah keurus kan nggak ada yang ziarah. PSBB, jadi PSBB juga bikin tempat ini jadi terbengkalai. Jadi memang ramenya cuma pas lebaran itu aja. Selain itu belar sepi ya. Lampu pun nggak ada sih di sini. Di pemakaman ini nggak ada lampu sama sekali penerangannya. Yang ziarah juga setahun sekali. Nggak ada kuncennya. Jadi kita minta tolong ke warga sekitar sini untuk tanya-tanya sih sebenarnya. Nah, kalau dari Kiriswa gimana nih? Apanya nih? Ya, kita kan udah keliling-keliling. Maksudnya gimana nih? Penerawangan gaibnya apa aja, bisa nggak dijelasin sih apa aja ada di sini gitu? Ya yang saya bilang tadi itu naga ya, ular naga tadi ya. Naga yang sering ngelancong, istilahnya ngelancong ke pemakaman Islam. Dari pemakaman Islam ngelancong kemari, jadi saling silaturahmi. Bagus itu. Saling silaturahmi benar. Bagus ya. Bagus. Jadi hantu atau mungkin bukan hanya kita sebagai manusia ya, sebagai goib juga bagus saling. Mungkin bisa nih Kang, menurut penerawangan dari tim kita ini kan seperti itu ternyata katanya yang ular besar itu katanya ini dari sini, dari pemakaman Tanah Gocap ini ya. Tapi dia suka ngelancong ke arah pemakaman yang tadi. Malah tinggal di sana dia. Tinggal di pohon itu. Oh tadi pohonnya yang tadi besar itu ya. Iya. Oh di situ. Tapi kalau yang ular besar itu sering nggak sih Kang? Atau ganggu nggak sih penampakannya itu, ganggu warga? Sebenarnya mah dia nggak ngeganggu. Nggak ganggu Ya, jadi cuma orang yang melihat dia itu udah kaget. karena bentuknya ular ya, terus besar juga. Takutnya kan. Tadi menurut Akang ularnya tinggi ya, Tinggi. tebel gitu ya. Segede apa? Ya, kalau dibandingkan tuh pohon kelapa yang hijau. Oh berarti segede pohon kelapa itu. Itu badannya ya, Badannya. panjangnya bisa dibanding. Bermahkota ya Kang ya. Bermahkota ya. Iya. Merah. Ada nggak dari sini? Nampak nggak? Ngikutin kita nggak? Kalau menurut secara batin sih lagi nampak, dia lagi nonton, dia lagi Dia ada di ngeliat sekitar kita nih. Ya, cuman ya itu dia tadi. Berarti Kalau kita nggak ganggu dia nggak. punten atau permisi ya yang kubur sini. Jadi kita gali-gali nih tempatnya. Mohon maaf karena juga di sini kita sekalian cari-cari pengalaman dan silaturahmi lah ibaratnya. Kalau menurut penerawangan laki Riswa lagi, kalau yang soal apa tadi ular kembar itu, yang pakai pita ya, kobra. Ular pita ya. Dari ujung sono sampai ujung sono. Apanya? Areal. Itu bukan dua doang.
Maksudnya? Itu Bukan satu pasang itu? Bukan satu pasang. Itu banyak itu. Banyak ya? Kenapa itu? Dan itu kayak anak buahnya naga itu. Oh, anak Itu buah. ular yang berpita itu anak buahnya naga itu. Ya, kalau secara spiritual tuh apa sih, gambaran apa yang mereka tunjukkan dari ular-ular itu? Apakah penunggu sini aja atau mungkin apa ada yang mau ditunjukkan? Ya, setiap. Kok kenapa ular gitu loh yang dipilih? Oh iya. Ya, tuh. Bau apa nih? Bau kan? Dupa. Iya, dupa. Bau dupa. Emang masih ada yang bayang ya? Nggak ada kan? Lewat dong. Jadi teman-teman, tiba-tiba kita mencium bau dupa ya di sini. Lewat dong. Padahal di sini nggak ada yang lagi jarah atau gimana ya, tapi ini emang hawanya apa nih? Itu lewat ya. Yang anak buah itu. Anak buah banyak itu. Ya, banyak itu. Kok perwujudannya ular sih? Kenapa sih ular gitu? Identik. Identik. Maksudnya identik Cina ya? Orang Cina itu naga. Cina itu naga kan? Oh. Identik naga itu dari Cina. Berarti ya secara garis besar kita bisa bilang bahwa Keturunan lah gitu. penampakan itu emang identik ya Ki? Identik dengan mitos atau tradisi yang dianut. Ya. Kalau orang Cina kan ular, jadi dia ular. Berarti di sini nggak ada penampakan hantu-hantu? Pocong. Iya. Kalau pocong di sana. Kalau pocong nggak jauh. Pocong kan? Pocong maksudnya itu di kuburan Islam. Di Yang kuburan tadi, Muslim. yang tadi. Itu nggak bakalan kemana-mana. Itu di situ. Kenapa dia nggak kesini? Karena ada yang jaga juga sini. Bukan nggak ada yang jaga. Dia nggak mau jauh. Nggak mau keluar wilayah. Apa ada batas kekuasaan gitu kali ya? Enggak juga. Ya kalau dia mau kemana aja mau. Iya ya. Tapi dia nggak pernah kesini dan nggak bakal ada di sini gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Kita panggil aja deh. Yakin. Bisa nggak? Kalau kesini nggak bisa. Oke. Kita mau coba-coba nanti tapi nggak usah lah ya. Kalau kesini nggak bisa. Jujur nggak bisa. Dianya nggak mau. Nggak bakal mau ya. Kalau kita mau mediasi di sana. Yang tadi makam tadi. Kalau dipaksa takut marah. Yang efeknya Iya. jelek. Nantinya yang di sini juga Ya. ngapain kamu di sini gitu. Perang. Iya, sementara naga ya tadi sama yang anak buahnya yang ular kecil berpita itu udah banyak di sini. Berarti udah punya daerah kekuasaan masing-masing lah ya. Iya. Dia nggak bakal ganggu sini. Tapi yang di sini suka kesana. Kenapa? Karena yang di sini lebih tua kali ini. Bukan lebih Mungkin bisa jadi. Dan di sana juga nerima. Welcome. Welcome ya. Ya. Jadi apalagi nih Kang? Warga belum pernah menampakkan yang pocong dibilang tadi kan? Sebelumnya kalau di area makan ini pocong itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang ibaratnya yang Benar. lihat lah. Berarti benar ya kata kita dia. Kalau di belakang ya ini ya. Berarti memang tergambar ya, terkotak-kotak antara daerah kekuasaan yang ini sama yang ini gitu ya. Berarti benar ya penerawangan dari Ki Risno tadi ya. Saya semenjak ada jembatan lalu lalang Jembatan yang mana? jembatan darat Hah? lalu lalang mobil atau motor itu jarang dia menampakkan si ular sanca itu. Karena semakin ramai gitu. Ya. Oh tadinya di sini nggak ada jembatan nggak? Nggak ada. Jalan ini jalan apa? Oh, jalan warga. Pas rumah kan ada yang jarah juga. Sebenarnya jalan itu udah ada buat jarah. Nah dipakai ada jembatan. Sebelum ada jembatan sering. Cuman yang ziarah aja yang datang Ya, ke sini. sering Sering penampakan. benar. Karena ini bukan jalan umum, Ya. bukan terlalu umum gitu ya. Semenjak ada jembatan itu, jadi menampakkan dia. sudah jadi lalu lalang, lalu lintas ya. Jadi ya itulah semakin rame ya. Mungkin malu atau gimana. Mungkin dia tahu takut gimana kan ya. Betul kayaknya sih. Ya itu kalau yang bilang kalau di sini adalah pemakaman kasta rendahnya orang Cina itu bener nggak sih? Ada yang percaya, ada yang Jadi di sini khusus orang yang berarti nggak mampunya, enggak juga sih. nggak juga ya. Nah, sebelumnya di sini pemakaman kan tanah cepat kan belum ada. Ya kan? Tanah Cepet sebelumnya belum ada. Ada sedikit. Di sini udah posisi udah ada tapi penuh semua. Jadi larinya ke Berarti bukan lah ya golongan-golongan di sini orang susah aja, bukan ya. Umum lah ya, tapi karena di sini udah penuh. kalau misalkan yang Kristen kan tak ada. Itu udah. Nah itu Kristen, itu apa itu? Katanya merembuk kayak gitu sama. Jadi yang Kristen tuh banyak juga apa dia dong? Nah, banyak. Oh banyak juga ya ternyata ya.
Oh, Kan dulu yang meninggal tuh nggak ada tempat. Ya, jadi posisinya di sini. dari sebelum zaman Indonesia merdeka udah ada belum nih? Menurut Akang? Belum. Belum. Berarti masih tahun 60-an ya? 60-an. Jadi di sekitar area ini ternyata tiga agama yang dimakamkan di sini. Ada pemakaman Muslim, pemakaman Kristen, juga pemakaman Cina. Dan paling banyak pemakaman di sini. Iya, emang paling mayoritas di sini Cina. Jadi di sini sebenarnya bisa menyimbolkan juga keberagaman dan toleransi. Bahwa yang dimakamkan itu nggak perlu khusus Cina atau Kristen, Muslim enggak sih. Semuanya bisa saling berbagi, apalagi mereka yang sudah meninggal saja bisa seperti itulah filosofinya, apalagi kita seharusnya kita bisa lebih menjaga persatuan dan kesatuan lah. Benar kan? Ya, jadi apalagi nih kegiatan kita yang bakal kita lakukan ini? Menurut aku Mau explore lagi? explore lagi, apa ada bisa ditangkap? Sebenarnya kuburan Cina itu panjang banget ya, luas banget dari ujung sampai ujung sana. Kalau sampai subuh ya mungkin Nggak keburu. nggak keburu. Maksudnya ada yang bisa ditarik? Dan saya mau sedikit nanya nih sama si Akang yang wilayah daerah sini. Pertama masuk kuburan Cina itu dari ujung sana ya Kang ya. Ya, Saya ngerasain aura itu ada ya, kayak kodok besar itu ya. Ada nggak sih Kang? Kodok besar. kalau perut besar ya orang pribumi sini belum pernah melihat ya. Tapi ada nggak yang dibilang kodok besar? Ada cerita nggak Tentang Nggak ada kodok? kalau kodok. nggak ada ya? Sebabnya nggak ada yang melihat. Nggak pernah ada ya? Tapi gimana Ki, kok bisa lo lihat penampakan Apa kodok? mungkin dari luar ya? Kodok seperti apa? Bisa digambarin nggak? Seperti Ya apa? kodok aja, kodok besar. Besarnya sama? Besarnya itu sebesar apa gitu? Ya mungkin sebesar harimau gitu ya, lagi nongkrong. Besar banget ya berarti. Ganggu nggak kira-kira? Kalau masalah ganggu saya kurang tahu ya. Tadi lagi pas kita ke lokasi, nggak tahu kodok nggak tahu harimau gitu ya. Pas di pinggir jalan, Mantau aja. nah, dia lagi jongkok lagi. Sekarang ada ya? Ya kurang tahu ya sekarang. Yang tempat yang tadi ya? Yang tempat yang tadi, Pertama tadi. Apa itu? ya mungkin penghuni situ atau mungkin dari luar, saya kurang tahu. Saya juga nggak permisi nggak apa tadi, masalahnya saya mohon maaf juga, saya tadi pas berhenti di situ saya nggak permisi, main berhenti aja di situ. Mungkin dia menunjukkan eksistensi dia bahwa dia tuh ada. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja explore kita malam ini di TPU Tanah Gocap. Penjelajahan tadi udah sempat muter-muter semua areal pekuburan. Udah kita coba cari juga dan ternyata dia nggak mau nampak juga. Cuman ada ngintip-ngintip sedikit tadi. Nggak tahu itu kita rekam kamera atau enggak, nanti kita akan cek. Yang jelas di sini kita udah selesai. Terima kasih nih buat Kang Gofur. Oke, Ya. Kita tutup acara ini dan terus follow kita dengan cara subscribe dan like video ini, dan tinggalkan komen jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan atau mungkin ide-ide untuk explore kita selanjutnya di daerah mana, silahkan di komen. Kita akan coba terus gali segala mitos atau legenda yang ada di Indonesia ini. Nggak sampai sini aja, kita akan terus ke depannya gali-gali tempat tersebut. Oke, sekian dari kita dan selamat malam.